Perkenalkan, nama saya Erika Najwa Nabila Septiani dengan 3 digit NIM terakhir 094. Seperti yang kita ketahui, logistik bukan hanya sekedar mengatur aliran barang dari produsen hingga sampai ke konsumen, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, mulai dari penggunaan energi dalam transportasi, emisi karbon, pengelolaan limbah kemasan, hingga efisiensi rantai pasok. Semuanya itu berkaitan erat dengan keberlanjutan. Melalui pemaparan kali ini, kita akan membahas bagaimana praktik logistik dapat diarahkan agar lebih ramah lingkungan. Apa saja tantangan yang akan dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan menuju green logistik. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan mengenai pengertian lingkungan dalam logistik. Menurut Marchet et al. Pada tahun 2014, aspek lingkungan dalam logistik berkaitan dengan upaya mengintegrasikan inisiatif seperti pengurangan emisi, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah ke dalam aktivitas transportasi dan distribusi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampaknya pada lingkungan dan logistik. Dampak logistik pada lingkungan antara lain polusi udara, penumpukan sampah, dan juga penggunaan energi yang terlalu besar. Selain itu, dampak lingkungan juga dapat mempengaruhi kegiatan logistik, antara lain yaitu pembatasan rute. Pertama, kita akan membahas tentang dampaknya terhadap lingkungan. Yang pertama, polusi udara. Kegiatan logistik mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan karena penggunaan kendaraan yang tidak ramah lingkungan secara terus-menerus. Selain itu, penggunaan kendaraan yang tidak memenuhi standar juga akan memberikan dampak terhadap lingkungan, seperti asap kendaraan. Yang kedua, penumpukan sampah. Akibat dari logistik yang membawa barang dari satu tempat ke berbagai daerah, maka sampah-sampah juga akan ikut tersebar, seperti sampah kemasan yang akan tersebar karena setiap barang akan dikemas. Yang ketiga, penggunaan energi yang terlalu besar. Kegiatan logistik tentunya membutuhkan energi seperti bahan bakar. Penggunaan energi tersebut secara berlebihan akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Yang paling sering terjadi yaitu penggunaan energi listrik yang berlebihan dan juga energi bahan bakar fosil yang berlebihan, yang dimana bahan bakar fosil tersebut dapat habis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lingkungan yang akan berdampak pada kegiatan logistik, yaitu pembatasan rute. Lingkungan juga mampu memberikan dampak besar terhadap kegiatan logistik. Kondisi topografi dan iklim mampu mempengaruhi keberlangsungan kegiatan logistik. Contohnya yang baru-baru ini terjadi yaitu bencana banjir. Nah, banjir ini disebabkan oleh lingkungan. Jadi, banjir dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan logistik. Logistik akan terhambat pada proses pendistribusian, dikarenakan transportasi tidak dapat lewat. Kita hanya bisa menggunakan transportasi udara yang biayanya itu mahal. Jadi, mau tidak mau, proses logistik ini akan terhambat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pangeran Samuel Siahaan dengan 3 digit NIM terakhir 057 dari kelas B kelompok 5. Di sini, saya akan membawakan tentang permasalahan yang ada di dalam penerapan ekonomi logistik hijau. Permasalahan yang ada dalam penerapan ekonomi logistik hijau terdapat 5 permasalahan. Yang pertama yaitu permasalahan tentang ketidakpastian. Yang kedua, permasalahan tentang kualitas. Dan yang ketiga, permasalahan tentang ketidakpastian. Keempat, permasalahan tentang pemahaman. Dan yang kelima adalah permasalahan tentang modal. Mari kita kulik satu persatu. Masalah yang pertama adalah masalah keterbatasan. Keterbatasan di sini maksudnya adalah keterbatasan dari kendaraan-kendaraan yang digunakan dalam perusahaan logistik.
banyak dari antara kendaraan-kendaraan tersebut yang belum memenuhi kualifikasi untuk menerapkan penerapan ekonomi logistik hijau. Di antaranya adalah kendaraan-kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar fosil atau kendaraan-kendaraan yang masih memiliki karbon emisi. Kendaraan yang harusnya digunakan adalah kendaraan-kendaraan yang sudah bebas karbon dan tidak menggunakan bahan bakar fosil. Contohnya adalah kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan bakar listrik ataupun kendaraan-kendaraan yang menggunakan alternatif lain. Permasalahan yang kedua adalah permasalahan tentang kualitas. Kualitas di sini maksudnya adalah tentang kualitas bahan bakar yang digunakan. Banyak perusahaan-perusahaan yang masih melancarkan aksi logistiknya dengan menggunakan bahan bakar berbahan dasar fosil. Namun, perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan-perusahaan besar di Eropa, sudah mengurangi kandungan sulfur dalam BBM mereka hanya sekitar 50 ppm. Sementara itu, di Indonesia, kandungan sulfur dalam bahan bakar yang digunakan untuk kegiatan logistik masih sekitar 2.000 hingga 3.000 ppm. Permasalahan yang ketiga adalah permasalahan tentang ketidakpastian. Ketidakpastian artinya ketika kita sudah menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan sudah menerapkannya. Tidak ada pastian atau tidak ada jaminan yang akan memastikan bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Karena hal itu, banyak yang masih belum melakukan kegiatan ekonomi logistik hijau. Permasalahan yang keempat adalah permasalahan tentang pemahaman. Kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap ekonomi logistik hijau juga menjadi poin penting yang menghalangi atau yang menjadi masalah dalam penerapan ekonomi logistik hijau. Jika tidak ada yang paham dengan pelaksanaan ekonomi logistik hijau ini, maka akan sulit untuk menerapkannya untuk kedepannya. Permasalahan yang kelima dan yang terakhir adalah permasalahan tentang modal. Nah, untuk menerapkan ekonomi logistik hijau tentunya diperlukan modal serta usaha yang banyak. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang belum memiliki cukup modal atau belum memiliki cukup energi untuk menerapkan kegiatan-kegiatan yang mendukung ekonomi logistik hijau, sehingga mereka belum memaksakan diri untuk melaksanakan kegiatan logistik hijau tersebut. Nah, di sini saya akan menguraikan implementasi Green Logistics pada beberapa perusahaan. Yang pertama yaitu ada PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia ini telah mengimplementasikan Green Logistics yang bertajuk Pos Indonesia Goes Green. Hal-hal yang diaplikasikan oleh Pos Indonesia diantaranya adalah pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi, sistem arsitektur tada hujan, penggunaan kendaraan bebas emisi karbon, pengalihan penggunaan kertas dalam surat menyurat, dan resi pengiriman dengan pengalihan ke sistem digital, seperti melalui aplikasi dan platform online. Nah, selanjutnya yaitu ada KAI Logistik. KAI Logistik melakukan pemasangan panel surya di fasilitas operasional tertentu. Ada pula kebijakan internal berupa efisiensi energi dan pengurangan wadah plastik sekali pakai, hingga sistem digitalisasi yang menekan jumlah penggunaan kertas menjadi langkah konkret dalam menurunkan jejak karbon perusahaan. Nah, sepanjang tahun 2025 ini, KAI Logistik juga telah menanam lebih dari 3.700 pohon di berbagai wilayah lingkungan kerja sebagai bentuk kontribusi terhadap pelestarian lingkungan, pemulihan ekosistem lokal, dan juga upaya meningkatkan kualitas udara. Nah, selanjutnya ada juga Terminal Teluk Lamong atau TTL. Nah, telah banyak melakukan program ramah lingkungan sejak tahun 2023. Di antaranya yaitu Greeners, yang merupakan gerakan menanam pohon di area terminal oleh pegawai dan mitra kerja. Ada juga Green Wallet, yaitu penyadaran pentingnya pemilahan sampah dengan pencatatan menggunakan aplikasi bagi setiap pegawai. Ada juga program recycling air bekas wudhu untuk dijadikan air bersih dan digunakan kembali untuk kepentingan domestik, penggunaan panel surya, penggunaan truk berbahan bakar gas, dan sistem penerangan hemat energi, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya beralih ke perusahaan asing, yaitu ada Walmart dan Amazon. Nah, dua perusahaan ini telah mengintegrasikan
penggunaan energi terbarukan pada fasilitas mereka, seperti pemasangan panel surya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Nah, selanjutnya ada Amazon lagi dan IKEA. Dua perusahaan ini telah mengurangi penggunaan plastik dalam pengemasan produk mereka dan beralih ke bahan bakar daur ulang seperti kardus. Selanjutnya adalah DHL dan FedEx. Nah, dua perusahaan logistik ini telah mulai mengimplementasikan truk listrik untuk pengiriman barang di kota-kota tertentu. Truk listrik ini tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga mengurangi kebisingan di area perkotaan. Nah, di sini saya akan menguraikan implementasi Green Logistics pada beberapa perusahaan. Yang pertama yaitu ada PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia ini telah mengimplementasikan Green Logistics yang bertajuk Pos Indonesia Goes Green. Hal-hal yang diaplikasikan oleh Pos Indonesia diantaranya adalah pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi, sistem arsitektur tada hujan, penggunaan kendaraan bebas emisi karbon, pengalihan penggunaan kertas dalam surat menyurat, dan resi pengiriman dengan pengalihan ke sistem digital, seperti melalui aplikasi dan platform online. Nah, selanjutnya yaitu ada KAI Logistik. KAI Logistik melakukan pemasangan panel surya di fasilitas operasional tertentu. Ada pula kebijakan internal berupa efisiensi energi dan pengurangan wadah plastik sekali pakai, hingga sistem digitalisasi yang menekan jumlah penggunaan kertas menjadi langkah konkret dalam menurunkan jejak karbon perusahaan. Nah, sepanjang tahun 2025 ini, KAI Logistik juga telah menanam lebih dari 3.700 pohon di berbagai wilayah lingkungan kerja sebagai bentuk kontribusi terhadap pelestarian lingkungan, pemulihan ekosistem lokal, dan juga upaya meningkatkan kualitas udara. Nah, selanjutnya ada juga Terminal Teluk Lamong atau TTL. Nah, telah banyak melakukan program ramah lingkungan sejak tahun 2023. Di antaranya yaitu Greeners, yang merupakan gerakan menanam pohon di area terminal oleh pegawai dan mitra kerja. Ada juga Green Wallet, yaitu penyadaran pentingnya pemilahan sampah dengan pencatatan menggunakan aplikasi bagi setiap pegawai. Ada juga program recycling air bekas wudhu untuk dijadikan air bersih dan digunakan kembali untuk kepentingan domestik, penggunaan panel surya, penggunaan truk berbahan bakar gas, dan sistem penerangan hemat energi, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya beralih ke perusahaan asing, yaitu ada Walmart dan Amazon. Nah, dua perusahaan ini telah mengintegrasikan penggunaan energi terbarukan pada fasilitas mereka, seperti pemasangan panel surya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Nah, selanjutnya ada Amazon lagi dan IKEA. Dua perusahaan ini telah mengurangi penggunaan plastik dalam pengemasan produk mereka dan beralih ke bahan bakar daur ulang seperti kardus. Selanjutnya adalah DHL dan FedEx. Nah, dua perusahaan logistik ini telah mulai mengimplementasikan truk listrik untuk pengiriman barang di kota-kota tertentu. Truk listrik ini tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga mengurangi kebisingan di area perkotaan.